Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 13. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-10. Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dirayakan 1 minggu setelah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang baru saja kita rayakan minggu lalu. Dengan merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Gereja Katolik tidak hanya mengenang sikap Yesus Kristus yang rela menyerahkan tubuh dan darahnya kepada kita umat manusia. Lebih daripada itu, gereja hendak menyadarkan umat Kristiani akan cinta kasih Yesus Kristus yang mau berkorban demi kebahagiaan dan keselamatan manusia. Pemberian diri Yesus secara total dengan menyerahkan tubuh dan darahnya adalah tanda betapa Yesus sangat mencintai kita, umatnya. Yesus tidak lagi mempertahankan nyawanya. Sebaliknya, Yesus mau mati bagi kita. Sebab dengan memberikan tubuh dan darahnya, Yesus membiarkan dirinya mati. Namun, justru dengan membiarkan dirinya mati di atas kayu salib, Yesus menganugerahkan kehidupan kepada manusia. Tidak ada kasih yang paling besar melebihi kasih Yesus kepada kita, umatnya. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Injil Lukas menceritakan bahwa orang-orang dalam jumlah banyak datang kepada Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Namun, waktu hari mulai malam, ke-12 rasul mendatangi Yesus supaya Yesus menyuruh orang banyak pulang. Di sini sangat jelas
bahwa para rasul memilih jalan yang singkat. Para rasul tidak mau sibuk dan pusing memikirkan nasib orang banyak. Para rasul tidak mau berkorban, membeli makan bagi orang-orang yang sedang lapar. Sementara Yesus bersikap sebaliknya. Yesus meminta para rasulnya untuk memberi makan kepada orang banyak tersebut. Yesus tak tega menyuruh mereka pergi dalam keadaan lapar. Yesus mau melakukan apa saja demi kebahagiaan dan kebaikan mereka. Dengan kuasanya, Yesus membuat mujizat. Hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, 5.000 orang bisa makan sampai kenyang, sampai ada tersisa 12 bakul. Saudara-saudari terkasih, tindakan Yesus yang memberi makan 5.000 orang berkaitan erat dengan hari raya tubuh dan darah Kristus yang hari ini kita rayakan pada hari ini. Memberi makan 5.000 orang membutuhkan cinta dan pengorbanan yang luar biasa. Melayani 5.000 orang yang semuanya dalam keadaan lapar tentu bukan perkara yang mudah. Apalagi mereka makan serba gratis atau tanpa membayar. Kalau seseorang kurang memiliki kasih, maka orang tersebut akan menghindar seperti yang dilakukan oleh para rasul. Dan sesungguhnya perbuatan Yesus yang mau memberi makan 5.000 orang menjadi langkah awal dari tindakan Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya demi kehidupan umat manusia. Sebab jikalau kita sudah sulit untuk memberi makan gratis kepada sesama kita yang kelaparan, tentu lebih sulit lagi, bahkan sangat sulit bagi kita untuk memberikan tubuh dan darah kita kepada sesama. Oleh karena itulah, kita hendaknya belajar dari Yesus yang mau merepotkan diri, mau sibuk dan tidak mementingkan diri. Yesus tidak lagi memikirkan kebahagiaan dan kesenangan pribadi. Yesus hanya ingin membuat sesama bahagia. Saudara-saudari terkasih, dalam perayaan Ekaristi, kita sungguh-sungguh dapat melihat Tuhan Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya kepada kita, umat manusia. Yesus hadir dalam rupa roti dan anggur. Lewat konsekrasi yang dilakukan oleh seorang imam atau pastor, roti diubah menjadi daging, yakni tubuh Yesus, dan anggur diubah menjadi darah Yesus. Dengan menyantap tubuh dan darah Yesus itu, kita umat beriman menjadi kenyang. Namun, yang kenyang bukan tubuh jasmani kita, tetapi yang kenyang adalah tubuh rohani kita. Maka, apabila kita menyantap tubuh dan darah Yesus dalam perayaan Ekaristi dengan penuh iman, kita dapat memperoleh buah-buah rohani. Dengan menyantap tubuh Yesus, orang yang sedang tertimpa masalah akan beroleh kekuatan, sehingga masalahnya yang besar menjadi kecil dan masalah yang berat menjadi ringan. Sementara orang-orang yang sakit bisa memperoleh kesembuhan. Orang-orang yang putus asa akan memperoleh harapan bahwa Yesus
selalu menyertai mereka. Orang-orang yang biasanya mementingkan diri sendiri akan berubah jadi orang yang peka dan rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk meneladani Yesus yang mau berkorban demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas tubuh dan darah-Mu yang selalu kami sambut dalam perayaan Ekaristi. Ajarilah kami agar mau berkorban bagi sesama yang membutuhkan perhatian, cinta, dan kasih sayang. Jauhkanlah kami dari sifat mementingkan diri sendiri. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.